Hai teman-teman, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aneta Miralda Kumanireng dan Feby Aprilia Tio akan menjelaskan kepada kalian mengenai bab 14 yaitu siklus produksi. Siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Aktivitas yang pertama yaitu sistem informasi siklus produksi. Proses dari aktivitas tersebut, Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk dan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file untuk memeriksa desain produk yang serupa. Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi itu plus data mengenai tingkat persediaan saat ini untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam perencanaan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Pada waktu yang sama, catatan baru ditambahkan pada file barang dalam proses untuk mengakumulasi data biaya. Permintaan bahan baku dikirimkan ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Antar muka komputer integrated manufacturing atau CIM mengirimkan instruksi mendetail ke stasiun kerja pabrik. Antar muka CIM tersebut juga mengumpulkan data biaya dan operasional yang digunakan untuk memperbaharui file barang dalam proses dan pesanan produksi masing-masing. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Pengendalian untuk ancaman tersebut yaitu pengendalian integritas pengolahan data, pembatasan akses terhadap data induk, dan tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Yang kedua, pengendalian akses dan enkripsi. Yang ketiga, backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas yang kedua yaitu desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Proses dari aktivitas yang kedua ini yaitu aktivitas desain produk menghasilkan dua output. Yang pertama, daftar bahan baku atau Bill of Materials, menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Yang kedua adalah daftar operasi atau operation list, yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Alat-alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau produk life cycle management atau yang disingkat PLM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Perangkat lunak PLM terdiri atas 3 komponen kunci: perangkat lunak komputer, Aided Design atau CAD untuk mendesain produk baru, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi, dan perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data yang terkait dengan produk. Ancaman dan pengendalian buat desain produk. Yang pertama, ancaman, desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Kemudian pengendaliannya yaitu yang pertama, analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk. Yang kedua, analisis garansi dan biaya perbaikan. Aktivitas yang ketiga yaitu perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan menghasilkan 3 dokumen lain, yaitu pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan. Pesanan produksi mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada sebuah produk tertentu.
Permintaan bahan baku, mengotorisasi penghapusan kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan ke lokasi pabrik di mana bahan baku tersebut akan digunakan. Transfer bahan baku selanjutnya di seluruh pabrik didokumentasikan dalam kartu pemindahan yang mengidentifikasi bagian yang ditransfer, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Metode perencanaan produksi. Dua metode umum perencanaan produksi adalah Manufacturing Resource Planning dan produksi ramping. Manufacturing Resource Planning adalah perpanjangan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Sistem MRP2 sering disebut sebagai push manufacturing karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Sama seperti MRP2 adalah perpanjangan dari sistem pengendalian persediaan MRP, produksi ramping memperpanjang prinsip-prinsip sistem persediaan just in time untuk seluruh proses produksi. Tujuan dari produksi ramping adalah meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Produksi ramping sering disebut sebagai pull manufacturing karena barang yang diproduksi sebagai respons terhadap permintaan pelanggan. Secara teoritis, sistem produksi ramping menghasilkan hanya sebagai respons terhadap pesanan pelanggan. Dokumen kunci dan formulir. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau MPS yang menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi. Meskipun jangka panjang dari MPS mungkin dimodifikasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar, rencana produksi untuk banyak produk harus dibekukan beberapa bulan di awal untuk menyediakan waktu yang cukup agar mendapatkan bahan baku, perlengkapan, dan sumber daya tenaga kerja yang diperlukan. MPS digunakan untuk mengembangkan sebuah jadwal mendetail yang menspesifikasikan produksi harian untuk menentukan apakah bahan baku perlu dibeli. Ancaman dan pengendalian aktivitas ketiga. Ancaman, kelebihan atau di bawah target produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan risiko pencatatan persediaan yang menjadi usang. Sebaliknya, di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Pengendalian buat ancaman tersebut. Yang pertama, sistem perencanaan produksi. Yang kedua, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi. Yang ketiga, pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya, menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi atau TI dalam proses produksi, seperti robot dan komputer yang dikendalikan mesin disebut sebagai manufacturing yang terintegrasi dengan komputer, atau Computer Integrated Manufacturing (CIM). CIM dapat secara signifikan mengurangi biaya produksi. CIM memerlukan desain ulang atas sistem manajemen persediaan dan arus kerja untuk memfasilitasi perubahan cepat dalam produksi. Dalam operasi produksi terdapat ancaman dan pengendalian. Ancamannya yaitu pertama pencurian persediaan, yang kedua pencurian aktiva tetap, yang ketiga kinerja yang buruk, yang keempat investasi suboptimal dalam aktiva tetap, yang kelima kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya, dan yang terakhir ada gangguan operasi. Untuk pengendaliannya, yang pertama pengendalian akses fisik, dokumentasi dari semua pergerakan persediaan, pemisahan tugas penyimpanan aset dari pencatatan dan otoritas penghapusan, pembatasan akses terhadap data induk persediaan, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi dari perhitungan tersebut terhadap kuantitas yang dicatat. Yang kedua, persediaan fisik dari semua aktiva tetap, membatasi akses fisik terhadap aktiva tetap, dan memelihara catatan detail dari aktiva tetap termasuk pelepasannya. Yang ketiga, pelatihan dan pelatihan kinerja. Yang keempat, persetujuan yang tetap dari perolehan aktiva tetap termasuk penggunaan permintaan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif. Yang kelima, pengamanan fisik, misalnya alat penyiram api dan asuransi.
Yang keenam, backup atau rencana pemulihan bencana. Akuntansi biaya. Langkah terakhir dalam siklus produksi adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama dari sistem akuntansi biaya yaitu yang pertama, untuk menyediakan informasi untuk perencanaan, controlling, dan mengevaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, untuk menyediakan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan harga dan bauran produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan harga pokok penjualan nilai yang muncul dalam salam keuangan perusahaan. Proses akuntansi biaya. Untuk berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus dirancang untuk mengumpulkan data real-time tentang kinerja kegiatan produksi sehingga manajemen dapat membuat keputusan tepat waktu. Untuk mencapai 2 tujuan lainnya, sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya dengan berbagai kategori dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk dan unit organisasi tertentu. Sebagian besar perusahaan menggunakan baik job order atau biaya masuk untuk menetapkan biaya produksi. Biaya pemesanan pekerjaan memberikan biaya untuk batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari barang-barang yang dapat diidentifikasi secara khusus. Memilih perhitungan biaya job order atau proses hanya memengaruhi metode yang digunakan untuk menentukan biaya ke produk, bukan memengaruhi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Mari kita sekarang memeriksa bagaimana data mengenai bahan baku yang digunakan, jam kerja yang dikeluarkan, dan operasi mesin yang dijalankan, serta overhead pabrik yang dikumpulkan. Yang pertama, data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan memicu debit untuk bekerja dalam proses untuk methyl mentah yang dikirim ke produksi. Jika bahan tambahan dibutuhkan, debit line dibuat untuk bekerja dalam proses. Banyak bahan baku diberi kode batang agar data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk tersebut ketika dilepas dari atau dikembalikan ke persediaan. Semakin banyak para produsen yang menggunakan label RFID untuk lebih meningkatkan efisiensi dari pelacakan penggunaan bahan baku. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Di masa lalu, AOI dan produsen lain menggunakan dokumen kertas yang disebut waktu kerja, mengumpulkan data tentang aktivitas kerja. Dokumen ini mencatat jumlah waktu yang dihabiskan pekerja untuk setiap tugas pekerjaan tertentu. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam proses ini, AOI sedang mempertimbangkan untuk beralih ke kartu identifikasi barcode yang akan digesekkan para pekerja ke alat pembaca kartu atau pemindai kode batang untuk mengotomatiskan pengumpulan data yang dapat menjadi signifikan. Yang ketiga, penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan menerapkan CIM untuk mengotomasikan proses produksi, proporsi biaya produk yang semakin besar berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi, seringkali bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, ketika para pekerja mencatat aktivitas mereka di sebuah stasiun kerja tertentu, sistem tersebut juga dapat mencatat informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan dan durasi penggunaannya. Yang keempat, ada biaya overhead manufaktur. Biaya manufaktur yang tidak layak secara ekonomi untuk dilacak langsung ke pekerjaan atau proses tertentu dianggap sebagai produksi overhead. Para akuntan dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan biaya overhead dengan cermat menilai bagaimana perubahan dalam bauran produk dapat memengaruhi total overhead pabrik. Meskipun demikian, mereka harus melampaui tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari agar mendorong perubahan dalam total biaya. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana produksi dan tata letak pabrik untuk memaksimalkan efisiensi dan profitabilitas. Dalam akuntansi biaya, terdapat ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama yaitu data biaya yang tidak akurat.
pengendaliannya yaitu otomatisasi data sumber dan pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, ancamannya yaitu alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead. Pengendaliannya yaitu perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu. Dan ancaman yang ketiga yaitu laporan yang menyesatkan. Pengendaliannya metrik kinerja inovatif, misalnya thoughtful. Meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Sistem biaya tradisional menggunakan basis berbasis volume, seperti tenaga kerja langsung atau jam kerja untuk menerapkan overhead ke produk. Namun banyak biaya overhead tidak berbeda secara langsung dengan volume produksi. Pengaturan dan biaya penanganan bahan bervariasi dengan jumlah batch yang berbeda yang dijalankan, bukan dengan jumlah total unit yang diproduksi. Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing (ABC) dapat memperbaiki dan meningkatkan alokasi biaya baik dalam sistem biaya job order atau proses. Perhitungan ini berupaya untuk menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkannya, seperti penggilingan atau pemolesan, dan seterusnya hanya mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau departemen. Tujuan yang mendasari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan. Strategi perusahaan menghasilkan keputusan mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 cara yang penting, yaitu yang pertama, biaya berbasis aktivitas berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar dari biaya overhead ke produk. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan jumlah besar biaya pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung, seperti overhead pabrik. Sementara bagian besar sistem biaya tradisional menyatukan seluruh biaya overhead bersama-sama. Sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead terpisah. Yang pertama, overhead yang terkait dengan batch. Yang kedua, overhead yang terkait dengan produk. Yang ketiga, overhead keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, sistem biaya berbasis aktivitas berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung membebankan terlalu banyak overhead terhadap beberapa produk dan terlalu sedikit ke produk lain. Karena terlalu sedikitnya pool biaya yang digunakan, berikut perbandingan laporan berdasarkan sistem biaya berbasis aktivitas dan tradisional. Tabel 14.3 menunjukkan sebuah contoh bagaimana pengaturan ulang data tersebut dapat meningkatkan analisis manajerial dengan memfokuskan perhatian pada proses-proses kunci. Perhatikan bagaimana laporan biaya tradisional mengalihkan perhatian pada fakta bahwa biaya perjalanan dan perangkat lunak di atas anggaran. Laporan biaya berbasis aktivitas sebaliknya menunjukkan aktivitas mana seperti pelatihan, pengujian, pemeliharaan, dan analisis sistem yang berjalan melebihi anggaran dan mana yang tidak melebihi anggaran. Peningkatan manajemen biaya. Para pendukung berpendapat bahwa keuntungan lain dari biaya berbasis aktivitas adalah bahwa ia dengan jelas mengukur hasil tindakan manajerial terhadap profitabilitas secara keseluruhan. Ketika sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya, sistem biaya berdasarkan aktivitas mengukur baik jumlah yang dibelanjakan untuk memperoleh sumber daya dan konsumsi sumber daya tersebut. Perbedaan ini tercermin dalam rumus berikut. Biaya kapabilitas aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya kapasitas yang tidak terpakai. Peningkatan pengendalian dengan metode kerja yang inovatif. Pendekatan modern untuk produksi seperti lean manufacturing berbeda secara signifikan dari produksi massal tradisional. Satu perbedaan utama adalah
pengurangan yang ditandai dalam tingkat persediaan barang jadi, karena produksi dijadwalkan sebagai respon terhadap permintaan pelanggan, bukannya proyeksi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Throughput sebuah ukuran efektivitas produksi. Throughput suatu ukuran efisiensi produksi yang menunjukkan jumlah unit bagus yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Throughput sama dengan total unit yang diproduksi atau waktu pemrosesan dikali waktu pemrosesan atau total waktu dikali unit barang atau total unit. Kapasitas produktif adalah syarat pertama dalam formula tersebut. Ukuran pengendalian kualitas. Pengukuran informasi tentang biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan efek tindakan yang diambil untuk meningkatkan hasil dan mengidentifikasi area untuk peningkatan lebih lanjut. Biaya pengendalian kualitas dapat dibagi menjadi 4 area. Yang pertama, biaya pencegahan NE terkait dengan perubahan proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Yang kedua, biaya inspeksi terkait dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal terkait dengan pengerjaan ulang atau penghapusan produk yang diidentifikasi sebagai produk cacat sebelum dijual. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk yang rusak dijual kepada pelanggan. Mereka termasuk biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi dan biaya perbaikan, kehilangan kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.